Halo semuanya, aku Hafiz, selamat datang di podcast aku. Jadi di podcast kali ini tuh aku pengen ngebahas tentang iklan. Yang particularnya dalam video ini aku pengen ngebahas open-minded dengan iklan. Karena mungkin udah beberapa puluh tahun atau bahkan ratusan tahun kita nganggep iklan itu cuma sebagai pelengkap atau bahkan pengganggu dalam keseharian kita. Tapi emang stereotype itu menurut aku bias banget. Karena aku sendiri juga kadang nemuin iklan yang at some point mereka itu benar-benar annoying, benar-benar ngeganggu. Tapi ada juga iklan yang malah jatuhnya mereka itu kayak ngehibur gitu. Kita lihat iklan tersebut terus kita ketawa. Dan bahkan ada iklan yang sampai mengedukasi kita, memberikan kita knowledge. Ada banyak perspektif-perspektif tentang iklan. Nah, perspektif-perspektif tadi menurut aku muncul karena kita sebagai manusia itu suka atau cenderung untuk mengkotak-kotakan sesuatu tanpa menyadari bahwa dunia ini emang tempat yang kompleks. Nah, karena kita suka mengkotak-kotakan tadi, ketika kita lihat iklan, kita jadi kaku memandang iklannya. Jadi kayak ada tendensi untuk melabeli bahwa iklan itu annoying lah, kemudian useless atau nggak guna. Ya kembali lagi tadi kepada fenomena kita sebagai manusia itu suka put something in the box. Tapi itu nggak salah juga sih, itu kayak ngebantu kita membuat simplifying di dalam kepala kita. Nah, sebelum kita open-minded dengan iklan, aku mau kita back to basic dulu nih. Open-mindedness itu apa sih? Jadi orang yang open-minded itu orang yang receptive to many ideas, kemudian many arguments, kemudian juga many informations, yang tujuannya itu untuk membuat sebuah comprehensive judgment yang fair dan efisien. Terus selanjutnya orang yang open-minded itu orang yang punya empati. Orang yang bisa putting themselves in someone anxious. Walaupun mungkin dia bukan berasal dari kelompok tersebut, dia nggak pernah punya rasa itu. Tapi dia ngecoba kayak gimana ya rasanya aku jadi dia gitu. Selain mereka berusaha untuk melihat berbagai pandangan dan berusaha untuk mengerti berbagai sisi, mereka juga ngelihat suatu narasi atau suatu isu itu nggak kaku. That's actually more complicated than that most of the time. Makanya approach yang mereka gunain itu juga gitu. Mereka mencoba getting insight, getting knowledge, kemudian juga getting informations. Menurut aku penting bagi seseorang untuk open-minded dengan iklan ini. Aku pun sebagai individu juga masih berusaha untuk membuka pikiran aku lebih luas lagi terhadap iklan. Karena ini tuh penting banget untuk kekompleksitasan hidup kita. Mengapa penting bagi kita untuk open-minded dengan iklan? Pembelajaran. Jadi kita sebagai manusia dan sebagai individu untuk tumbuh gitu kan, untuk lebih wise. Dan selanjutnya, ke depannya untuk membantu kita buat making better decisions dan making better judgment juga. Ngomongin open-minded dengan iklan ini, aku pun tersadar untuk jadi open-minded ini itu untuk diri kita juga. Untuk encouraging diri kita. Dan untuk jadi open-minded itu lumayan sulit. Yang terpenting adalah inisiatif. Aku belajar di 21 tahun aku hidup untuk jadi pemantik dari dalam diri kita. Untuk kita penasaran, ada apa ya di seberang sana? Ada apa ya di sisi lain sana? Nah, curiosity itu sulit for some reason. Menurut aku penghambatnya adalah karena kita lebih suka hidup dalam sesuatu yang simple kan, sesuatu yang sederhana, suatu dogma. Dan itu lebih mudah dimengerti gitu kan. Balik lagi ke fenomena, manusia suka banget mengkotak-kotakan sesuatu. Supaya dia lebih gampang mengimajinasikannya, lebih gampang mendefinisikannya di dalam kepalanya. Dan menurut aku itu nggak salah juga sih, itu kayak human behavior aja kali ya. Dan stick to, udahlah ngapain juga, ngapain ribet-ribet, emang kayak gitu dari dulu juga. Ya udah stay aja, ngapain kan, nggak usah ribet-ribet. Sebenarnya open-minded itu bisa banget banyak diaplikasikan dalam aspek kehidupan kita. Cuma untuk particularly video ini itu open-minded yang dimaksud adalah, jadi gini, being open-minded itu erat banget dengan being tolerant. Terus aku penasaran kan, the true meaning of tolerant ini apa sih? Ternyata definisi dari toleransi itu banyak banget. Dan ujung-ujungnya nantinya individu itu kayak punya semacam definisi mereka masing-masing. Toleransi itu apa sih yang paling ideal? Dan itu sah-sah aja. Kalau yang aku baca dari Stanford University, aku ngambil 2 konsep dari sumber ini. Jadi yang pertama itu namanya respect conception. Jadi respect conception itu bisa dibayangkan seperti ini. Jadi di masyarakat itu banyak kelompok kan. Dan kelompok ini punya background yang berbeda-beda. Background etik, kemudian culture, tradisi, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah berada di public space,
Kita harus percaya pada beberapa nilai umum dan nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua kelompok di masyarakat. Nah, yang terpenting adalah nilai-nilai tersebut nggak boleh favoring atau bias kepada kelompok tertentu. Jadi, ketika kita punya perspektif ataupun nilai-nilai yang nggak baik terhadap iklan, atau bahkan kita being hateful dengan iklan, itu sah-sah aja selama kita masih berada di ranah privat. Tapi, ketika udah memasukin yang namanya public space, hal yang tidak dibenarkan untuk menampakkan being hateful kita di publik. Terus konsep yang kedua namanya esteem conception. Nah, jadi dalam konsep ini itu semua orang itu bukan cuma ngehargain satu sama lain. Mereka juga ngerasa nilai apa-apa gitu bisa memberikan value yang baik kepada publik. Untuk kolam yang lebih besar lagi yaitu masyarakat. Walaupun ada beberapa hal yang misalnya, oh ini salah nih, kemudian oh ini nggak sesuai nih dengan value gua. Walaupun begitu, kalau aku pribadi nih ya, kalau kita sebagai manusia itu kurang open-minded atau nggak open-minded sama sekali, itu kita kayak kurang referensi aja, kayak you being ignored, iklan ya udah iklan, bodo amat, dogmatisme, ya kita kayak kuda aja gitu, kiri kanan ditutup gitu kan, terus liatnya lurus aja. Menurut aku nantinya itu akan susah bagi kita untuk carry on dalam kehidupan. Karena ini udah bagian akhir dari video ini, aku mau spill the tea nih. Aku mau ngebocorin apa aja yang udah aku dapat dari usahaku untuk open-minded dengan iklan ini. Jadi, yang pertama, ternyata iklan itu membantu menghilangkan perantara. Jadi gini, ternyata iklan itu ngebantu membangun kontak langsung antara produsen dan konsumen. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Nah, positifnya dari hilangnya pihak ketiga, keempat, kelima atau perantara ini adalah membuat harga produk jauh lebih murah. Yang kedua, ternyata iklan bisa memonopoli. Jadi bisa dibayangkan seperti ini. Ketika kita udah bisa ngebangun citra positif di publik dan udah dapat percaya dari publik, hal ini tuh ngebantu kita ngelaju lebih jauh dari pesaing kita atau pesaing baru lah. Kan pesaing baru ini atau pendatang baru ini nggak punya apa-apa nih, nggak punya citra positif di publik, kemudian juga nggak punya deskripsi produk mereka ke publik. Sedangkan kita udah punya semuanya, kita udah punya percaya dari publik, kita udah punya citra yang baik dari publik. Jadi ketika ada pesaing baru muncul nih, ngiklanin produknya misalnya, kita bisa tuh di situ nyepam iklan kita atau ngebanjirin iklan kita di pasar biar pendatang barunya makin tenggelam. Dengan kata lain ya iklan sebagai alat monopoli. Oke, sebenarnya ada beberapa lagi sih hal yang aku dapat dari usahaku untuk open-minded dengan iklan ini. Tapi agar rasa penasaran kalian, agar pemantik kalian itu tetap ada, maka akan aku simpan aja. Agar kita sama-sama punya simpanan, ya open-minded dengan iklan.